Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk menutup tahun 2021 ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-13 yang berjudul Kebangkitan Musa. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada saat ini kami akan belajar firman-Mu kembali, terlebih pada penutupan akhir tahun ini, pelajaran sekolah sahabat yang ke-13 yang berjudul Kebangkitan Musa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang suci boleh menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga pelajaran ini boleh kami renungkan dan kami terima dengan rasa syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Menyerahkan seluruh acara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini kami serahkan dengan segenap dosa kesalahan kami, mohon diampunkan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Waduh. Sebagaimana kehidupan dan pelayanan Musa menyatakan banyak hal tentang karakter Allah, demikian juga kematian dan kebangkitannya. Namun Musa juga mempunyai dosa yang menyebabkan dia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan duniawi. Dosa yang pertama, Musa mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pemberontak. Yang kedua, Musa dan Harun mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini? Kita bisa baca dalam Bilangan 20 ayat 10. Tuhan tidak bisa menerima sikap Musa yang seolah-olah dia yang bisa mengeluarkan air dari batu itu. Dia lupa karena marahnya. Kuasa itu hanya Tuhan saja yang bisa berbuat satu mukjizat yang luar biasa di hadapan umat Israel. Musa lupa akan kekudusan Tuhan di depan umat Israel. Padahal selama 40 tahun Musa selalu melihat kekudusan Tuhan. Mestinya dia tetap tenang dan selalu ingat bahwa hanya Tuhan yang selalu berbuat keajaiban di depan umat Israel. Dosa Musa yang lain, dia memukul batu itu 2 kali dengan kemarahannya. Mestinya dia hanya berbicara kepada batu itu. Musa yang malang, setelah mendapatkan keputusan Tuhan bahwa dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, dia merenung dan merasakan betapa besar ujian dan kesukaran-kesukaran yang dia hadapi semenjak keluar dari istana Mesir. Hampir-hampir dia putus asa. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Sebelum dia harus mati, Tuhan berfirman, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Kita bisa baca dalam Ulangan 34 ayat 4. Tuhan bisa menghukum Musa dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun Tuhan akan tetap setia kepada janji-janjinya. Tuhan punya rencana yang terbaik buat Musa yang setia walaupun ada cacatnya. Luar biasa, Tuhan sebenarnya mengasihi Musa, tapi harus menghukumnya. Jadi satu contoh bahwa kesalahan sekecil apapun harus mendapatkan hukuman. Dan hukuman Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kebangkitan Musa. Musa meninggal dan dikuburkan. Tetapi kematian Musa bukanlah pasal terakhir dari kehidupannya. Mikael, Yesus sendiri, berdebat dengan iblis sehubungan dengan tubuh Musa. Dosa Musa sama dengan dosa Lucifer, mengambil kuasa Allah. Tetapi Kristus mengklaim kebangkitan Musa ketika melihat ke depan atau ke salib. Tuhan mengampuni Musa dengan kematiannya di salib. Setan mengklaim Musa karena dosanya, tetapi
Dia dibangkitkan atas nama penebus itu. Dia bangkit dan bersama naik ke surga bersama yang menebusnya. Dan hal ini menggambarkan bahwa kita yang mati di dalam Tuhan juga akan dibangkitkan karena salib atau penebusan Tuhan Yesus. Tanpa pengharapan kebangkitan, kita tidak memiliki harapan sama sekali. Kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan kita setelah Dia mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai contoh keselamatan oleh iman, sebagaimana Musa yang setia, walaupun ada cacatnya, Tuhan juga memberikan kita kesempatan hidup oleh iman. Tuhan telah mengampuninya karena Tuhan telah melakukan penebusannya di kayu salib. Inilah sekelumit tentang bagaimana cerita Musa sebelum kita masuk dalam pendalaman. Pada waktu dengan marah mereka berseru, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini?" Mereka menempatkan diri pada tempat Allah, seolah-olah kuasa itu ada dalam diri mereka. Manusia yang penuh dengan nafsu dan kelemahan-kelemahan, merasa jemu oleh karena persungutan-persungutan yang terus-menerus dan pemberontakan bangsa itu. Musa telah kehilangan pandangan akan penolongnya itu, dan tanpa kekuatan ilahi, ia telah dibiarkan untuk menodai catatan hidupnya dengan satu perbuatan yang menunjukkan kelemahan manusia. Orang yang sebenarnya dapat berdiri teguh, suci dan tidak mementingkan diri, sampai kepada akhir pekerjaannya, ternyata telah dikalahkan. Allah telah dihina di hadapan perhimpunan itu, di mana sebenarnya ia harus dihormati dan ditinggikan. Kita bisa baca di dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 502. Di atas bukit di mana Yesus dipermuliakan, Musa hadir bersama dengan Elia yang telah diangkat ke surga. Mereka diutus sebagai pembawa terang dan kemuliaan Bapa kepada anaknya. Dan dengan demikian, doa Musa yang diucapkan berabad-abad sebelumnya akhirnya telah dikabulkan. Ia telah berdiri di atas gunung yang indah itu, pusaka umatnya, sambil memberikan kesaksian kepada Dia yang di dalamnya segala perjanjian Israel terpusat. Demikianlah pemandangan terakhir yang dinyatakan kepada khayal manusia fana dalam sejarah hidup seorang manusia yang amat dihormati oleh surga. Satu pelajaran kematian Musa, kehidupan Musa, kebangkitan Musa menggambarkan betapa Tuhan sangat mengasihinya, Tuhan sangat menghormatinya. Walaupun Tuhan menghukum dengan cara tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah Kanaan, Dia bergumul mati-matian, bergumul dengan satu semangat atau satu kuasa dengan setan untuk merebut mayat Musa. Dan Tuhan terbukti amat sangat berkuasa. Tuhan terbukti Dia sudah melakukan misinya untuk menyelamatkan manusia. Dia berhasil menyelamatkan manusia. Akhirnya Tuhan tetap mengklaim keselamatan Musa menjadi miliknya. Dan setan tetap tidak bisa berkutik karena dia memang sudah dikalahkan. Dan Yesus sudah menang. Dan kita semua menang bila mana kita mempunyai iman kepada Yesus. Inilah satu pelajaran yang boleh kita renungkan sebagai satu pelajaran rohani pada akhir tahun ini, untuk mengingat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sudah datang yang pertama kali sebagai Mesias untuk menyelamatkan umatnya, dan Tuhan sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga kembali, dan sekarang ada di dalam bilik yang maha suci di surga untuk menghakimi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkatinya semua. Amin.